Selamat siang semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Yeni Lisa Sitorus dengan NIM 2105040085, Lydia Erdawati dengan NIM 2105040016, Rika Vintar DA dengan NIM 2105040115, Intan Kumala Dewi dengan NIM 2105040071, Dian Putri Patresia Lubis dengan NIM 2105040111. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas terkait tanggung jawab korporasi terhadap pelanggaran lingkungan laut. Serta bagaimana langkah mereka untuk bertanggung jawab dalam menjaga keberlanjutan lingkungan laut. Melalui pembahasan ini, kami ingin menggali lebih jauh, sejauh mana korporasi yang beroperasi di sekitar wilayah ini turut berkontribusi terhadap permasalahan tersebut. Salah satu permasalahan yang sering terjadi, khususnya di Kota Tanjung Pinang, adalah pembuangan sampah sembarangan di kawasan lingkungan laut. Permasalahan dapat mengakibatkan terancamnya ekosistem laut yang menjadi penopang banyak makhluk hidup, termasuk juga manusia. Pertanggungjawaban korporasi terhadap pencemaran lingkungan laut dalam hukum Indonesia dapat dikategorikan ke dalam 3 bentuk utama, yakni perdata, pidana, dan administratif. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Hal ini dapat dilakukan melalui gugatan perdata, baik oleh individu, kelompok masyarakat, class action, atau lembaga lingkungan hidup. Dasar hukum untuk tanggung jawab perdata ini diatur dalam Pasal 87 PPLH yang menyatakan bahwa setiap pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran atau perusakan lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Pertanggungjawaban perdata mengatur bahwa korporasi yang menyebabkan kerusakan lingkungan laut wajib mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan, seperti pemulihan lingkungan. Pertanggungjawaban pidana diterapkan kepada korporasi yang dengan sengaja atau lalai mencemari lingkungan laut. Pasal 98 sampai dengan Pasal 120 UU PPLH menjelaskan bahwa korporasi dapat dikenakan pidana berupa denda yang besar, pidana tambahan seperti pemulihan lingkungan, hingga pencabutan izin usaha. Misalnya, pembuangan limbah beracun ke laut oleh korporasi dapat dikenakan sanksi pidana berat karena dampaknya yang merusak ekosistem laut. Prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak yang diatur dalam Pasal 88 UU PPLH juga berlaku, sehingga perusahaan wajib bertanggung jawab tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan.
Pertanggungjawaban administratif diberikan sebagai upaya pencegahan atau penindakan terhadap korporasi yang melanggar peraturan lingkungan hidup. Sanksi administratif ini mencakup peringatan tertulis, paksaan pemerintah, penghentian sementara kegiatan usaha, denda administratif, hingga pencabutan izin usaha. Sebagaimana diatur dalam Pasal 76 UU PPLH. Pemerintah berwenang untuk menjatuhkan sanksi ini jika perusahaan tidak memenuhi kewajibannya dalam menjaga lingkungan laut. Seperti tidak memiliki dokumen analisis mengenai dampak lingkungan, AMDAL, atau melanggar standar baku mutu lingkungan.
Kali ini, kami berada di sebuah lokasi yang sering terjadi pelanggaran terhadap lingkungan laut berupa pembuangan sampah sembarangan yang diakibatkan oleh aktivitas jual beli di tepi laut. Di sepanjang tepi laut terlihat sampah-sampah plastik dari sisa-sisa aktivitas jual beli ini yang mengakibatkan pencemaran di sepanjang tepi laut. Pelanggaran seperti ini tidak hanya mencerminkan kurangnya kesadaran individu, tetapi juga terkait tanggung jawab para penjual yang beroperasi di sekitar wilayah ini. Apakah mereka telah mengambil langkah konkret untuk mencegah pencemaran lingkungan? Atau justru membiarkan aktivitas mereka berkontribusi pada permasalahan ini? Selain itu, sampah-sampah juga banyak terlihat di sepanjang selokan atau parit-parit kecil di sekitar tepi laut ini. Bisa teman-teman lihat banyak sampah yang berserakan di sepanjang parit-parit kecil ini. Ketika kerusakan terjadi, tidak hanya ekosistem laut yang terancam, tetapi juga keberlanjutan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Tanggung jawab korporasi akibat aktivitas pelabuhan melibatkan berbagai aspek yang berkaitan dengan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkan oleh operasi pelabuhan. Sebagai entitas yang beroperasi di sektor pelabuhan, korporasi harus memastikan bahwa aktivitas mereka tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga tidak merusak lingkungan sekitar atau mengganggu kesejahteraan masyarakat. Misalnya, kegiatan seperti pembuangan limbah, polusi udara dan suara, serta kerusakan ekosistem laut harus dikelola dengan hati-hati melalui kebijakan lingkungan yang ketat dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Selain itu, korporasi juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa operasi mereka tidak mengabaikan hak-hak pekerja di pelabuhan dan memberikan kondisi kerja yang aman serta adil. Dalam konteks ini, tanggung jawab korporasi tidak hanya terbatas pada pencapaian laba, tetapi juga mencakup kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dan pemeliharaan hubungan baik dengan masyarakat sekitar, serta menjaga citra perusahaan.
dari aktivitas pelabuhan terhadap korporasi mencakup berbagai dimensi yang melibatkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi yang seringkali saling terkait. Pertama, dari segi lingkungan, aktivitas pelabuhan seperti bongkar muat barang, pembangunan infrastruktur, serta transportasi laut dapat menyebabkan polusi udara, kebisingan, dan pencemaran air. Polusi udara juga dapat terjadi akibat emisi gas dari kapal yang beroperasi, serta kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang di pelabuhan, yang berkontribusi pada perubahan iklim dan masalah kesehatan masyarakat. Dari perspektif sosial, dampak aktivitas pelabuhan dapat mencakup pergeseran sosial dan ekonomi bagi komunitas sekitar. Meskipun pelabuhan dapat membuka lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional, seringkali ada ketimpangan dalam distribusi manfaat. Misalnya, masyarakat lokal mungkin tidak selalu mendapat akses atau kesempatan kerja yang adil. Atau mereka mungkin terpaksa menanggung kerugian karena polusi atau perubahan yang terjadi pada gaya hidup mereka. Pembangunan pelabuhan yang besar juga bisa mengakibatkan migrasi penduduk dan konflik sosial. Terutama jika ada masalah dengan relokasi penduduk yang terdampak oleh proyek tersebut. Secara keseluruhan, dampak aktivitas pelabuhan sangat kompleks, dan korporasi harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari operasinya. Oleh karena itu, perusahaan yang beroperasi di sektor pelabuhan perlu menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial korporasi (CSR).